Bab 2513. Penegak hukum waktu. Gawat. Suara menara kecil tiba-tiba terdengar di kepala Mileye, dan detik berikutnya, Mela yang langsung membawa pergi menara kecil, meninggalkan Mileye sendirian di lapangan. Tak lama kemudian, di ujung langit, Mileye mendengar jeritan melengking menara kecil. Mileye melawan. Menara kecil tentu saja tidak berani melawan Mela Yang. Dia berani melawan Mileye tapi tidak akan pernah melawan Mela Yang. Siapa yang tidak mengenal Mela Yang adalah tuan putri keluarga Yang. Mileye menggelengkan kepalanya, menara kecil ini berbicara tanpa pakai otak. Ampun. Dosa. Terlepas dari menara kecil dan Mela Yang, Mileye melihat ke kejauhan. Tidak jauh dari sana berdiri satu orang tua. Orang tua itu mengenakan jubah merah darah, dengan rambut beruban, beberapa abjad kuno aneh di wajahnya, dan seluruh tubuhnya penuh dengan aura jahat. Mileye tersenyum dan berkata, "Kamukah penguasa gunung pemakaman itu?" Orang tua itu serak, "Ya." Mileye tiba-tiba menunjuk orang tua itu dengan marah. "Beraninya kamu mengirim seseorang untuk membunuhku, siapa yang memberimu nyali? Apa kamu tidak tahu siapa aku?" Orang tua itu menatap Mileye, "Aku sedikit penasaran." Mileye tiba-tiba melebarkan telapak tangannya, token Ling Xuantian muncul di tangannya. "Apakah kamu tahu ini token apa?" Wajah orang tua itu agak jelek, "Token Ling Xuantian." Mileye tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tahu hubungan antara aku dan ketua paviliun Xianbao?" Orang tua itu menatap Mileye, tidak berbicara. Mileye berjalan menuju orang tua itu tiba-tiba, melihat pemandangan ini, orang tua itu mengerutkan kening, "Apa yang kamu lakukan?" Mileye tertawa dan berkata, "Bukankah kamu ingin membunuh kami kakak beradik? Ayo, sini bunuh aku." Wajah orang tua itu sangat jelek. Mileye melanjutkan, "Datang dan pukul aku sampai mati. Aku berjanji tidak akan panggil siapapun." Orang tua itu. Saat ini, banyak master gunung pemakaman muncul di sekitar. Melihat Mileye yang begitu sombong, ekspresi master gunung pemakaman itu sangat jelek. Terlalu sombong. Tidak pantas jadi manusia. Di lapangan, ada yang hendak menyerang, tapi diblok oleh penguasa gunung pemakaman. Token Ling Xuantian. Memiliki token ini berarti Mileye telah diakui oleh ketua paviliun Xianbao, dan ketua paviliun Xianbao itu. Memikirkan hal ini, penguasa gunung pemakaman mau tidak mau menjadi serius. Untuk ketua paviliun Xianbao ini, dia juga sangat takut, karena dia pernah dihajar oleh pihak lain di masa lalu. Itu adalah orang yang sangat tak terlukiskan. Saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Bukankah kalian ingin membunuhku? Ayo." Orang tua itu menarik pikirannya, dia memandang Mileye, "Anak muda, jangan dikasih hati minta jantung. Biarpun kamu." Pada saat ini, pupilnya tiba-tiba menyusut, dan detik berikutnya, di mata semua orang, tubuh orang tua itu langsung menjadi ilusi. Ditebas. Melihat pemandangan ini, master gunung pemakaman yang ada di lapangan tertegun. Apa yang terjadi? Orang tua itu menatap Mileye dengan tatapan ngeri. "Waktu. Bagaimana kamu bisa kembali ke masa lalu?" "Tidak mungkin." Mileye sedikit bingung. "Kembali ke masa lalu, bukankah ini hal yang sangat sederhana?" "Oh, kamu tidak bisa lakukan." Orang tua itu ingin mengatakan sesuatu yang lain. Detik berikutnya, cahaya pedang melintas di lapangan. Jelek. Orang tua itu benar-benar terhapus. Mileye membentangkan telapak tangannya, pedang biru gaib kembali ke tangannya. Dia melihat sekeliling, siapa lagi? Siapa lagi? Di lapangan, mata master gunung pemakaman penuh ketakutan.
Pembunuhan instan Master Alam Eternal. Ini mengerikan. Mileye hendak bergerak, ketika Master Gunung Pemakaman itu tiba-tiba melarikan diri ke sekitarnya dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dalam sekejap mata, semua Master menghilang dari pandangan Mileye. Mileye tidak mengejarnya, dia membentangkan telapak tangannya, dan cincin penyimpanan dari penguasa Gunung Pemakaman muncul di tangannya. Dia meliriknya, itu ada ratusan jalur Dewa Bintang. Ratusan. Mileye menyimpan cincin penyimpanan dan berbalik. Pada saat ini, Mela yang berjalan mendekat dengan menara kecil. Mileye. Mela yang menatap Mileye, apakah kamu sudah memecahkan masalah Gunung Pemakaman? Mileye mengangguk. Mela yang sedikit penasaran, bagaimana caramu menyelesaikannya? Mileye tertawa dan berkata, sebelumnya, kita membunuh satu Master Alam Eternal Gunung Pemakaman. Aku kira seharusnya tidak banyak gunung pemakaman setingkat Master ini. Jadi setelah aku memastikan bahwa mereka hanya memiliki satu alam eternal, aku bunuh alam eternal itu dengan santai. Jadi, mereka pergi. Mela yang menatap Mileye, sesederhana itu. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, apakah menurutmu itu sulit? Mela yang mengacungkan jempolnya, seperti yang diharapkan dari adikku, luar biasa. Mileye. Mela yang melihat sekeliling dan berkata, apakah kamu mendapatkan harta karun? Mileye ragu-ragu, lalu mengeluarkan cincin penyimpanan. Ini adalah cincin penyimpanan dari penguasa gunung sebelumnya. Ada ratusan jalur Dewa Bintang di dalamnya. Aturan lama, setengah untuk satu orang. Dengan mengatakan itu, dia memberikan setengahnya kepada Mela yang. Mela yang menatap Mileye dan berkata sambil tersenyum, adik, kenapa tiba-tiba kamu begitu murah hati? Mileye tertawa dan berkata, kita adalah saudara laki-laki dan perempuan. Mela yang melirik Mileye dengan curiga, aku tidak terlalu percaya kamu tiba-tiba menjadi begitu baik. Mileye tertawa, bukankah kamu juga memberiku pil sebelumnya? Mela yang ragu-ragu sejenak, lalu berkata, sebenarnya, aku punya lebih dari 5 pil. Mileye sedikit penasaran, lalu berapa banyak yang kamu punya? Mela yang melirik Mileye, ratusan. Setelah mendengarnya, ekspresi Mileye langsung membeku. Ratusan. Ya Tuhan. Apakah ini generasi kedua? Buset. Ekspresi Mileye menjadi jelek. Mereka semua dilahirkan oleh ayah yang sama, jadi perlakuannya terlalu berbeda. Saat ini, Mela yang mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Mileye. Ada 200 di sini, kamu simpan untuk digunakan. Obat ini sangat berharga. Ayah secara khusus meminta seseorang untuk memurnikannya untukku. 1 pil saja tak ternilai harganya. Kamu pakai dengan hemat. Mileye menghela nafas dengan suara rendah, merasa sangat tidak nyaman. Mela yang berkata dengan lembut, apakah kamu marah? Mileye menggelengkan kepalanya. Mela yang tersenyum dan berkata, sebenarnya, aku pernah berbicara dengan ibu aku tentang kamu. Aku bertanya kepada ibu aku kenapa ayah membiarkan kamu hidup di luar. Apakah kamu tahu apa yang dia katakan? Mileye sedikit penasaran, apa kata dia? Mela yang tertawa dan berkata, dia bilang, ayah berharap banyak darimu. Dia tahu betul bahwa kalau dia membawamu di sisinya, maka kamu hanya akan menjadi generasi kedua selamanya, kamu tidak akan pernah mencoba melampaui dia. Membiarkanmu hidup mandiri, artinya menempatkan kamu di luar kandang, kamu akan memiliki kemungkinan tanpa batas. Mileye terdiam. Mela yang tersenyum sedikit, dia tidak pernah berpikir untuk membiarkanku mengungguli dia. Baginya, yang kubutuhkan hanyalah hidup bahagia. Dan dia memiliki kemampuan untuk membiarkanku hidup tanpa beban. Tapi,
Aku benar-benar tidak menginginkan hidup seperti ini. Aku juga ingin berusaha keras, ingin mengungguli dia, dan ingin membuatnya terkesan. Menara kecil tiba-tiba berkata, sepertinya majikan meminta aku untuk mengikuti majikan muda, bukan sepenuhnya karena Ibu Ratu Su, dia juga ingin aku mengungguli dia. Ketika Tuhan akan mengirimkan tanggung jawab besar kepada menara tertentu, maka menara itu harus ditempa dan menderita terlebih dahulu. Ternyata aku tidak pernah mengerti maksud baik majikan. Mileye. Mela yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, menara kecil, temperamenmu terlalu banyak berubah. Dulu kamu tidak seperti ini. Menara kecil menghela nafas pelan, dulu aku ikut majikan, siapa yang tidak memberiku muka. Sejak mengikuti majikan muda, fasilitas yang kudapatkan langsung jatuh dari surga ke neraka. Tidak ada yang akan memberiku muka lagi. Wajah Mileye dipenuhi garis-garis hitam. Menara kecil, aku yang minta Lydia memperbaikimu. Menara kecil ragu-ragu sejenak, lalu berkata, majikan muda, lain kali biarkan Kak Destiny buat aku lebih kuat. Musuhmu berubah begitu cepat sehingga aku tidak bisa mengikuti. Mileye. Saat ini, Mela yang tiba-tiba berkata, adik, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pergi ke Tanah Dewa. Mileye mengangguk, ayo. Setelah selesai berbicara, kakak beradik itu menghilang di tempat. Setelah beberapa saat, Mileye dan Mela yang datang ke Tanah Dewa. Begitu mereka tiba di Tanah Dewa, Mileye mengerutkan kening. Detik berikutnya, pupilnya tiba-tiba menyusut, dan dia menghunus pedangnya dan menebas. Bang! Sepotong cahaya pedang meletus tiba-tiba, dan Mileye mundur ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, penghalang aneh tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Mileye mengernyit sedikit, dia melihat ke kejauhan, tidak jauh, berdiri orang tua. Orang tua itu ilusi, itu adalah tubuh jiwa. Orang tua itu melirik Mileye, lalu berkata, sungguh luar biasa, tidak heran mereka harus memanggil aku keluar terlebih dahulu. Panggil leluhur. Setelah mendengarnya, ekspresi Mileye tiba-tiba menjadi jelek. Tanah Dewa ini ternyata memanggil leluhur untuk menunggu Mileye terlebih dahulu. Orang tua itu tiba-tiba berkata, siapa kamu? Mileye hendak berbicara, pada saat ini, orang tua itu menyipitkan matanya sedikit, tebasan masa depan. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya, dan kemudian membanting ke depan. Bang! Dengan hantaman ini, potongan ruang waktu tempat orang tua itu berada langsung terdistorsi, dan detik berikutnya, ruang waktu itu hancur, dan untaian jiwa spiritual orang tua itu mundur puluhan ribu kaki jauhnya. Tapi ekspresi Mileye menjadi sangat jelek. Lawan benar-benar memblokir tebasan masa depannya. Pihak lain juga kembali ke masa lalu. Ini bukan alam eternal, ini master di atas alam eternal. Di kejauhan, orang tua itu menatap Mileye, siapa kamu dan kenapa kamu bisa masuk ke sungai panjang waktu? Mileye melirik orang tua itu, kenapa pula kamu bisa masuk ke sungai panjang waktu? Setelah mendengarnya, orang tua itu tiba-tiba menjadi sedikit heran. Melihat ekspresi orang tua itu, Mileye mengerutkan kening, apakah dia mengatakan sesuatu yang salah? Orang tua itu tiba-tiba berkata dengan suara berat, siapa sebenarnya kamu? Mileye merentangkan kedua telapak tangannya, pedang biru gaib muncul di tangannya, aku adalah orang yang akan membunuhmu. Saat suara itu terdengar, pedang biru gaib di tangannya terbang tiba-tiba, dan di kejauhan, pupil orang tua itu tiba-tiba menyusut. Tebasan masa depan. Tebas sekarang. Bisa begitu juga. Setelah orang tua itu melihat pedang menakutkan Mileye, dia ngeri. Dia tiba-tiba mengeluarkan jimat, dan detik berikutnya,
dia meremasnya tiba-tiba, dan jimat itu langsung terbakar. Segera setelah itu, ruang waktu tempat dia berada diselimuti oleh kekuatan misterius. Di kejauhan, Mileye mengerutkan kening, dan dia menemukan bahwa satu pedang merenggut masa depan milik dia ternyata terjebak di sungai panjang waktu. Apa yang terjadi? Orang tua itu memelototi Mileye. Beraninya kamu kembali ke masa lalu tanpa izin? Apa kamu tahu, kamu telah melakukan kejahatan besar yang keji. Penegak hukum waktu akan memenjarakan jiwamu, alam tanpa ruang. Begitu suara itu terdengar, aura yang sangat menakutkan tiba-tiba menyerang dari sungai panjang waktu yang tak berujung. Penegak hukum waktu. Mileye terdiam. Di kejauhan, orang tua itu tiba-tiba tertawa, haha. Dia datang, benar-benar datang. Kamu pasti mati. Penegak hukum waktu benar-benar datang ke sini. Kamu tunggu mati saja. Bersambung.